Kita berjumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya Pastor Igo Walerubun MEC dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu tanggal 2 Mei 2021, Minggu Paskah kelima. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Penginjil Yohanes mencatat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Seperti biasa pertanyaannya adalah, pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial? Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk mengambil hanya 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah pokok anggur. Bahasa simbolisme pokok anggur dan ranting-ranting yang digunakan Yesus untuk menyatakan dirinya sendiri dan dirinya dalam hubungan kesatuan dengan para pengikutnya merupakan sebuah bahasa performatif yang menggugah serta mengundang reaksi dan tanggapan dari para pendengar, dan bukan sebuah bahasa informatif semata. Ada ungkapan proklamasi diri, "Akulah pokok anggur." Namun proklamasi diri ini bukan sebagai sebuah ungkapan kesombongan diri ataupun kebanggaan diri, melainkan sebagai sebuah ajakan, sebuah undangan kepada para murid untuk datang mengenal, mencintai, dan menyatukan diri kepada pokok anggur tersebut yang adalah Tuhan Yesus sendiri, Sang Jalan, Kebenaran, dan Sumber hidup. Bagi saya, pesan inspiratifnya adalah terhadap sebuah bahasa yang digunakan oleh seseorang dalam berkomunikasi, hendaknya kita jeli dan teliti untuk menyimak apakah bahasanya itu hanya sebuah bahasa informatif ataukah bahasanya itu sebuah bahasa performatif. Bahasa informatif mungkin tidak terlalu menuntut sebuah reaksi karena kita cukup tahu dan paham informasinya. Tetapi bahasa performatif tentu butuh reaksi, butuh tanggapan dari kita yang mendengarnya. Karena kita yang mendengar diminta untuk bereaksi, memberikan sikap tertentu terhadapnya. Tetapi juga terhadap suatu ungkapan simbolis ataupun perumpamaan, belajarlah untuk memahami bahasa simbolisme dan bahasa perumpamaan yang digunakan oleh orang lain. Karena kalau salah memahami, akibatnya akan salah bertindak. Banyak konflik dan keretakan sosial terjadi karena orang salah paham satu kepada yang lain. Maka simak, cermati, dan dalami bahasa dan simbol yang digunakan orang lain dalam berkomunikasi supaya tidak salah paham. Juga tergambarkan di dalam ungkapan Yesus, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya," ini sebuah struktur kehidupan sosial yang jelas. Yang satu sebagai yang utama atau pokok dan yang lain-lain merupakan bagian-bagian dari yang utama atau pokok itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari yang pokok tersebut. Dan di dalam struktur itu ada posisi dan fungsi peran masing-masing. Karena itu inspirasinya adalah mari belajar untuk memahami struktur masyarakat yang kita diami dan belajar untuk tahu menempatkan diri pada posisimu dengan benar dan mainkanlah peranmu dengan penuh tanggung jawab. Jangan salah menempati posisi orang lain dan jangan salah memainkan peran orang lain. Pesan inspiratif kedua adalah tinggal di dalam Tuhan.
Tuhan Yesus mengatakan dalam Injilnya hari ini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi sebuah ajakan dan undangan dari Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam dia, tetapi juga supaya Tuhan Yesus tinggal di dalam diri seseorang. Kita para pengikut Tuhan Yesus diundang untuk tinggal di dalam dia dan memberi ruang pada diri dan hidup kita agar Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita artinya ada sebuah penyatuan dan kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita menampakkan pikiran, perkataan, dan perbuatan Tuhan Yesus. Tinggal di dalam Tuhan artinya kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan sebuah totalitas diri dan kehidupan kita. Kita dasarkan dan bangun hidup serta pekerjaan kita di dalam kuat kuasa dan penyelenggaraan Tuhan semata. Kita membuka diri dan membiarkan diri digerakkan dan diselenggarakan oleh Tuhan saja. Sehingga seperti Santo Paulus kita pun dapat berujar, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi pesan inspiratifnya secara sosial yakni mari kita belajar untuk selalu hidup dalam persekutuan hidup. Hidup bersekutu dan menyatu dengan sesama manusia yang lain. Janganlah mengalienasikan diri dan hidup sendiri bagaikan berada di sebuah pulau yang terpisah. Ini artinya sekat-sekat dan tembok benteng pemisah yang membatasi dan menghalangi persekutuan hidup perlu dirobohkan. Sungguh indah hidup rukun dan damai, bersekutu dan menyatu, saling tolong-menolong, bantu-membantu sebagai sesama manusia. Pesan inspiratif ketiga adalah berbuah. Sebenarnya pesan inspiratif yang ketiga ini merupakan kelanjutan proses dari pesan inspiratif yang pertama dan yang kedua. Bahwa seperti kalau kita bekerja dengan baik dan rajin, maka pasti hasilnya akan bagus, maksimal, dan membahagiakan. Atau kalau seorang anak yang rajin belajar mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, maka hasilnya tentu akan memuaskan, sukses, dan membahagiakan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang tinggal di dalam dia dan dia di dalam orang itu, maka orang itu akan berbuah banyak. Artinya hasil yang kita peroleh sangat tergantung kepada proses pengenalan dan keintiman relasi serta kerjasama dengan orang lain. Semakin kita mengenal, berelasi, dan berkomunikasi dengan baik serta dapat menyatu dan bekerja sama, maka hasilnya akan sungguh menggembirakan dan membahagiakan kita. Artinya bersekutu, menyatu, dan bekerja sama jauh lebih menghasilkan, jauh lebih berbuah daripada sendiri, menyendiri, dan bekerja sendiri. Suatu perjuangan ataupun usaha yang dikerjakan dalam kesatuan dan kerjasama antar sesama manusia akan memberikan dampak sosial yang jauh lebih membahagiakan bagi semua pihak. Maka mari belajar untuk bersekutu, menyatu, dan bekerja bersama demi hasil dan buah yang membahagiakan untuk kehidupan bersama. Tuhan memberkati.